Shalom, selamat malam sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Rema Renungan Malam. Rema malam hari ini akan dibawakan oleh Ibu Morina Masdaminar Napitupulu dari GKMI Yogyakarta dengan tema Bagaimana Memiliki Kedamaian. Sahabat Petra yang terkasih, persiapkan diri untuk mendengarkan Rema malam ini. Tuhan memberkati. Shalom sahabat Petra dimanapun Anda berada, puji syukur hari ini kita berjumpa kembali melalui siaran Radio Petra ini. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang maha baik, terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini. Kami boleh kembali belajar akan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu ini Tuhan untuk dapat menyampaikan firman-Mu dengan jelas, dan biarlah semua sahabat-sahabat yang mendengarkan firman-Mu ini boleh diberkati, dan iman mereka boleh terus bertumbuh dan dikuatkan. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Roma 5 ayat 1 dengan tema, Bagaimana Memiliki Kedamaian. Roma 5 ayat 1. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Setiap orang mendambakan kedamaian, ketenangan jiwa, bebas dari rasa bersalah, kekhawatiran, dan kekosongan. Namun dunia sering memberikan kedamaian yang hanya sementara dan yang sifatnya palsu. Hiburan sesaat, pelarian dari masalah, atau pencapaian lahiriah lainnya. Tapi bagaimanakah kita mendapatkan kedamaian yang sejati dan tahan lama itu? Roma 5 ayat 1 ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma dengan tujuan untuk menjelaskan kebenaran Injil. Pasal 5 ini merupakan transisi dari bagian tentang pembenaran oleh iman menuju implikasi praktis dari keselamatan itu sendiri. Jika dilihat, firman ini diawali dengan kata sebab itu, yang dalam bahasa Yunani aun, menunjukkan kesimpulan dari argumen sebelumnya, khususnya dari pasal 4 di mana Paulus menunjukkan bahwa Abraham dibenarkan karena iman. Lalu kalimat berikutnya, kita yang dibenarkan karena iman. Dibenarkan karena iman. Dikai tentes ex pinteos, menunjukkan bahwa status benar di hadapan Allah bukan karena perbuatan, melainkan karena percaya. Lalu kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Damai sejahtera dengan Allah. Eirenen, ekomen prostonteon, mengacu pada hubungan yang telah dipulihkan antara manusia dan Allah, yang sebelumnya sempat terputus karena dosa. Lalu, yang terakhir, dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus, menegaskan bahwa Yesus adalah perantara dan dasar dari perdamaian ini. Dengan demikian, apa makna teologis dari firman yang sedang kita pelajari dari Roma 5 ayat 1 ini? Yang pertama, kedamaian adalah hasil dari pembenaran, bukan usaha manusia. Banyak orang berusaha mendapatkan kedamaian dengan berbuat baik, berharap Tuhan berkenan. Namun firman Tuhan berkata bahwa kita bukan dibenarkan oleh perbuatan kita, tetapi kita dibenarkan karena iman, bukan karena usaha dan kebaikan kita. Kedamaian tidak dimulai dari perbuatan, tetapi dari iman kepada Yesus Kristus yang telah menebus kita di kayu salib. Kedamaian dimulai dari relasi yang dipulihkan dengan Allah. Kedamaian sejati bukan sekedar perasaan tenang, tapi berdamai dengan Allah. Kita secara pribadi berdamai dengan Allah. Yang kedua, kedamaian berarti hubungan yang dipulihkan dengan Allah. Sebelum percaya kepada Kristus, manusia adalah musuh Allah karena dosa. Tetapi melalui Yesus relasi itu dipulihkan.
Kedamaian sejati adalah mengetahui bahwa kita tidak lagi di bawah murka Allah, melainkan dikasihi dan diterima sepenuhnya oleh Allah. Kedamaian ini bersifat objektif. Status hubungan kita berubah dari musuh menjadi anak Allah. Iman adalah pintu masuk kepada kedamaian. Bukan usaha manusia, bukan perbuatan baik, melainkan iman yang mempercayai karya penebusan Yesus Kristus. Kita bisa baca di Efesus 2 ayat 8-9. Kristus adalah dasar damai sejahtera, bukan karena jasa kita, tetapi karena pengorbanan Yesus yang menghapuskan permusuhan antara manusia dan Allah. Ketiga, kedamaian sejati berdampak dalam hidup kita sehari-hari. Saat hati kita damai dengan Allah, kita mampu menghadapi tantangan hidup dengan tenang. Kita tidak mudah goyah, karena tahu bahwa Tuhan menyertai dan mengasihi kita. Bagaimana kita bisa memiliki kedamaian yang sejati? Yang pertama, percayalah kepada Yesus sebagai Juru Selamat. Kedamaian sejati tidak akan ditemukan di luar hubungan dengan Kristus. Yang kedua, hidup dalam kesadaran akan status baru sebagai orang benar. Orang percaya telah dibenarkan. Ini bukan proses, tetapi status yang diberikan oleh Allah. Kedamaian berasal dari mengetahui bahwa kita sudah diterima dan diampuni. Yang ketiga, pelihara hubungan dengan Allah melalui doa dan firman. Meski damai itu bersifat objektif, kita dipanggil untuk menikmati dan memperdalamkannya secara subjektif. Mari kita belajar dari ilustrasi. Ilustrasi ini berjudul Dompet yang Hilang, tapi tetap tenang. Seorang ibu pulang dari pasar dan menyadari bahwa dompetnya hilang. Di dalamnya ada uang belanja, KTP, dan kartu ATM. Wajahnya seketika langsung pucat, tapi dia berhenti sejenak, menarik nafas dalam-dalam dan berkata kepada anaknya, "Ya sudah, mungkin Tuhan sedang ajar saya sesuatu. Tadi pagi saya berdoa minta dilindungi dan diberi hati yang tenang. Kalau saya panik tidak ada yang berubah. Tapi kalau saya percaya Tuhan tahu ini terjadi, saya bisa tetap tenang dan berpikir jernih." Lalu beberapa jam kemudian, seseorang menelpon. Seorang tukang parkir menemukan dompetnya dan mengembalikannya. Tapi yang membuat anaknya terkesan adalah bukan soal dompet yang kembali, melainkan bagaimana ibunya tetap tenang di tengah masalah yang ia hadapi. Ketenangan ibunya yang nyata di tengah masalah itu menguatkan hati anaknya. Kedamaian bukan berarti hidup tanpa kehilangan, tapi punya keyakinan bahwa Tuhan tetap memegang kendali. Bahkan saat ini kehilangan sesuatu, kedamaian sejati datang saat kita percaya bahwa relasi kita dengan Allah sudah benar. Kita dibenarkan oleh iman. Yang kedua, kita perlu menyerahkan kontrol hidup kepada Tuhan, bukan bergantung pada kekuatan kita sendiri. Dan mengizinkan iman kepada Kristus menjadi dasar respon kita terhadap setiap masalah yang kita hadapi. Mari kita berefleksi. Apakah saya benar-benar telah berdamai dengan Allah melalui iman saya kepada Kristus? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku mengakui bahwa tanpa Engkau hatiku gelisah dan kosong. Terima kasih karena melalui iman kepadamu aku dibenarkan dan hidup dalam damai dengan Allah. Tolong kami Tuhan untuk senantiasa hidup dalam kesadaran akan kasih dan penerimaan-Mu. Ajar juga kami untuk bisa menikmati kedamaian-Mu setiap hari. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.